Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, pagi ini kita bertemu kembali di Majelis Percikan Iman. Insya Allah di Majelis Percikan Iman online hari ini kita akan membahas langkah menjadi orang mulia. Langkah menjadi orang mulia. Gimana sih langkah-langkahnya agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur-syukur kemuliaan dari manusia. Karena manusia itu 4 kemungkinannya. Ada yang dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia. Inilah manusia terbaik. Dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia. Ini manusia terbaik. Yang kedua, orang yang dimuliakan Allah tapi boleh jadi dihinakan oleh manusia. Tidak apa-apa sekiranya orang menghinakan kita, menistakan kita. Yang penting kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang dimuliakan manusia tapi dihinakan Allah. Kita berlindung jangan sampai kita menjadi orang yang oleh manusia dimuliakan tapi oleh Allah dihinakan. Nauzubillah. Semoga kita dan anak cucu kita dilindungi. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimuliakan oleh manusia tapi hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah, ini lebih-lebih lagi, kita berlindung karena orang yang keempat ini orang yang dihinakan Allah dan dihinakan manusia. Jadi itu 4 kualitas manusia. Dihinakan Allah, dihinakan manusia. Itu seburuk-buruk manusia. Dimuliakan manusia, dihinakan Allah. Kita berlindung jangan sampai terjadi hal ini. Dimuliakan Allah, dimuliakan manusia. Kita berjuang untuk meraih ini. Atau dimuliakan Allah sekalipun dihinakan manusia. Tidak apa-apa. Jadi pilihan kita cuma 2. Bagaimana kita dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia. Tapi kalaupun tidak dimuliakan manusia, paling tidak tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi kita hari ini adalah langkah menjadi orang yang mulia itu harus seperti apa. Langkahnya, ya. Siapkan Al-Qur'annya tentu saja, siapkan catatannya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana langkah untuk menjadi orang yang mulia, ya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin dimuliakan Allah dan dimuliakan manusia, pertama, i'tiraf. I'tiraf. Apa itu i'tiraf? I'tiraf itu artinya kita mengakui kesalahan, kekurangan, kehilafan dari perilaku diri kita. Kita mengakui, saya salah, saya harus banyak memperbaiki diri, saya belum menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak, saya belum menjadi suami yang terbaik untuk istri, ya. Akui. Oh, saya belum jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, saya belum jadi istri yang terbaik untuk suami saya, banyak kewajiban-kewajiban saya yang saya lalaikan. Nah, itu namanya i'tiraf. I'tiraf itu mengakui dengan lapang hati, mengakui segala kekurangan kita, kesalahan kita. Dan i'tiraf ini biasanya dibarengi dengan apa? Tidak menyalahkan orang lain. Ketika anak kita tidak soleh, kita akui, inilah kelemahan saya seorang bapak, tidak bisa mendidik anak. Sudah,
tidak perlu menyalahkan istri saya. Dah mama itu udah ngedidiknya nggak benar, jadi anak kayak begitu. Jadi ketika anak tidak soleh, saya katakan ini kesalahan saya. Saya menjadi ayah yang tidak berhasil mendidik anak. Saya tidak menyalahkan siapapun. Karena ada juga suami yang ketika anak tidak soleh, langsung, mama teh gimana? Jadi yang disalahkan istrinya. Ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin jadi orang yang mulia, kita harus punya mental i'tiraf. Apa i'tiraf? Mengakui segala kesalahan kita, ya, mendeteksi kesalahan dan kekurangan kita, dan kita tidak menyalahkan siapapun. Ini merujuk kepada peristiwa terusirnya Nabi Adam dari surga. Sahabat-sahabat bisa lihat di Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 37. Coba Anda lihat di situ, ya. Coba yang di rumah buka Al-Qur'annya bareng-bareng coba. Ya. Kita lihat. Al-Baqarah, sudah ditemukan Al-Baqarah, ya. Awal sekali ayat 35. Sudah ditemukan? Sok. Ayat 35 sampai 37. Nah, ini contoh i'tiraf. Mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan siapapun. Mental seperti inilah yang membuat kita nanti mulia. Mari kita lihat, kita belajar dari peristiwa sejarah kemanusiaan. Jadi sejarah kemanusiaan yang tercatat di dalam surat Al-Baqarah. Sahabat-sahabat, kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran itu kan isinya secara garis besar 3. Isi Al-Quran itu secara garis besar 3. 1. Al-Aqaid. Al-Aqaid itu artinya Quran membahas tentang akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Mana keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah, mana keyakinan yang harus dibenerin. Nah, itu kandungan Al-Quran, Al-Aqaid. Yang kedua, kandungan Al-Quran itu Al-Ahkam atau Asy-Syara'i, hukum-hukum. Dari mulai hukum kaitannya dengan saum, dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, Quran itu membahas Al-Qasas, sejarah. Ya, sejarah yang bukan untuk dihafalkan tahun-tahunnya, tetapi diambil sebagai sumber pencerahan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, Anda bisa lihat di surat Al-Baqarah yang pertama kali dibahas adalah apa? Sejarah Nabi Adam. Ini kan baru di ayat 30-an. Cerita tentang sejarah kemanusiaan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ternyata ketika Allah berfirman tentang sejarah Nabi Adam, yang dibicarakan adalah i'tiraf yang akan kita bahas ini. I'tiraf, mengakui kesalahan. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berfirman kepada Adam, Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syiktuma. Nikmati apa yang ada di surga sesuka kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi kalian tidak boleh mendekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang yang durhaka, orang yang menzolimi perintah Allah. Kalian menjadi orang yang durhaka. Sok kamu tinggal di surga, nikmati seluruh isi surga, tapi satu, kamu tidak boleh melakukan pelanggaran. Jangan kamu dekati pohon ini. Berarti Nabi Adam ditempatkan di tempat kebahagiaan di surga. Lihat ayat 36-nya. Fa'azallahuma syaiton. Setan menggodanya, setan menggelincirkannya,
setan menipunya, setan memberikan bisikan buruk. Fa akhrajahuma mimma kana fih. Akhirnya Allah keluarkan Adam, Allah usir Adam dari surga. Nah, jadi tahap pertama Allah beri kenikmatan kepada Nabi Adam di surga. Yang kedua, setan menggoda. Akhirnya yang ketiga apa? Nabi Adam melakukan pelanggaran, mendekati pohon. Yang keempat apa? Fa akhrajahuma. Nabi Adam dan Siti Hawa terusir dari surga, menderita lagi. Jadi tadinya bahagia di surga, digoda oleh setan, lalu melakukan pelanggaran, diusir dari surga. Ayat 37-nya, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat pertobatan. Gimana ini kalimat tobat? Ya. Lalu dia menerima tobatnya. Jadi Nabi Adam diajarkan bagaimana cara bertobat dan Allah menerima tobatnya. Nah, pertobatannya itu ada di mana? Ada di Al-A'raf ayat 23. Jadi kan di sini ada kata-kata fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Adam menerima kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi. Lalu Nabi Adam mengamalkan kalimat-kalimat taubat yang diajarkan oleh Allah kepada dia. Lalu Allah menerima taubatnya. Bagaimana kalimat pertobatannya itu? Teman-teman bisa lihat di Al-A'raf ayat 23. Coba sekarang buka Al-A'raf ayat 23. Ya. Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Di situ kalimat pertobatannya. Nah, apa katanya? Qala, keduanya berkata. Kenapa disebut keduanya? Adam dan Hawa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua berbuat durhaka. Kami menyadari kami salah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Ini yang disebut i'tiraf, ya. Nabi Adam mengakui ini kesalahan saya. Dan Nabi Adam tidak menyalahkan setan. Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, ini gara-gara setan saya melakukan pelanggaran, saya digoda oleh setan. Nah, ini bukan i'tiraf namanya. Kita masih menyalahkan orang lain. Sudah, terima, ini kekurangan kita, ini kesalahan kita, ini kekhilafan kita. Itu yang disebut dengan i'tiraf. Menerima segala resiko itu karena kesalahan kita. Begitu. Ya, di perusahaan, kalau saya jadi GM, saya punya beberapa manajer. Ada satu proyek, ternyata proyek itu tidak mencapai target. Kalau i'tiraf, saya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Saya katakan, target ini tidak tercapai karena saya sebagai GM, sebagai General Manager, tidak punya kemampuan. Ada kelemahan pada diri saya untuk mengkoordinasikan manajer-manajer saya. Jadi kenapa? Udah, ini kelemahan saya, kekurangan saya. Itu i'tiraf, saudara-saudara. Kan ada yang gini, kalian ini gimana? Nggak becus melakukan hal ini. Jadi malah menyalahkan orang lain. Nah, itu bukan i'tiraf. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang namanya i'tiraf itu adalah kita mengakui kesalahan. Kita tidak menyalahkan orang lain. Mungkin saya sebagai GM tidak perlu menyalahkan mereka. Saya introspeksi diri. Apakah memang kebijakan saya salah memilih orang? Harusnya orang-orangnya bukan yang ini melakukan pekerjaan ini. Orang-orangnya harus saya ganti. Bukan nyalahin, tapi setelah saya evaluasi, kesalahan saya memilih orang itu. Kesalahan saya menempatkan orang itu. Udah jelas dia tidak punya kapasitas. Sama saya ditempatkan di situ. Berarti salah saya. Gitu loh. Orang tidak punya ahli dalam bidang perencanaan, saya simpan di perencanaan. Jadi salah saya. Bukan salah dia, salah saya.
Karena menempatkan orang itu di bagian perencanaan, padahal dia tidak punya keahlian di bidang perencanaan. Ya, ternyata cara akuntansi keuangannya awut-awutan. Bukan salah dia, salah saya. Kenapa orang yang tidak punya kapasitas saya pilih? Nah gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, yang namanya i'tiraf itu adalah suatu sikap di mana kita tidak menyalahkan orang lain, kita banyak introspeksi diri, kita banyak melihat apa kekurangan diri kita. Nah, baik urusan dunia ataupun akhirat, kita harus melakukan i'tiraf. Apa tadi i'tiraf? Mengakui semua kekurangan, kesalahan, dosa, ngaku saya, kelemahan saya. Seperti Nabi Adam mengakuinya dan tidak menyalahkan setan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita ingin jadi orang mulia setelah kita i'tiraf, ya, yang kedua an-nadmu. Apa itu an-nadmu? Ya, nadmu itu artinya menyesal. Aduh, ya Allah. Nah, penyesalan itulah saudara-saudara, ya. Penyesalan itulah saudara-saudara yang kemudian melahirkan permohonan maaf, ya. Jadi, kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan, ya, maka yang namanya nadmu itu kita segera memperbaiki. Yang dimaksud menyesal di situ bukan menyesali. Jadi yang dimaksud menyesal di situ bukan menyesali, tetapi apa? Kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki cara bicara kita ke anak-anak, cara bicara ke istri, cara bicara ke teman-teman kita. Nah, itu namanya an-nadmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini saya terjemahkan saja langsung. Orang cerdas adalah orang yang selalu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelahnya. Jadi orang cerdas itu dia banyak menghisab dirinya, kemudian dia siapkan amalan-amalan soleh untuk hari esoknya. An-nadmu itu melahirkan semangat untuk menghisab diri, melahirkan semangat untuk memperbaiki diri, ya. Nah, itu yang kedua. Satu, i'tiraf, mengakui kesalahan. Yang kedua, an-nadmu, ada penyesalan yang melahirkan perbaikan diri. Penyesalan yang melahirkan perbaikan diri. Kuliah saya semester ini nilainya jelek banget. Bahkan ada beberapa yang harus saya ulang. Nah, yang namanya apa? Yang namanya an-nadmu adalah saya berusaha semester berikutnya berjuang dengan sungguh-sungguh memperbaiki segala kekurangan-kekurangan saya yang ada di semester ini untuk supaya semester depan itu lebih bagus lagi. Nah, itu namanya an-nadmu. An-nadmu. Ada orang yang berumah tangganya gagal, tidak bisa lama, akhirnya mereka bercerai. Nah, termasuk an-nadmu adalah melakukan introspeksi diri dan berjuang dengan pernikahan yang baru, dengan pasangan hidup yang baru. Harus kita perbaiki apapun yang boleh jadi kesalahan saya di masa lalu dengan rumah tangga yang lama. Itu namanya an-nadmu. Jadi an-nadmu itu ada unsur menyesal yang melahirkan semangat untuk memperbaiki diri, ya. Nah, makanya kemudian yang ketiga ada al-azmu. Apa itu al-azmu? Al-azmu itu artinya tekad. Nah, jadi ternyata teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang namanya berubah itu harus ada kekuatan yang hebat dalam diri kita. Sebab dalam diri kita kan selalu terjadi pergolakan nafsu. Selalu terjadi kompetisi nafsu dalam diri kita itu. Paling tidak ada 3 nafsu yang selalu berkompetisi. Pertama, nafsu ammarah, dorongan untuk berbuat buruk. Inna nafsal ammaratun bisu. Dalam diri kita itu ada dorongan berbuat keburukan.
Nabi Yusuf saja mengatakan, sesungguhnya wama ubri'un nafsi, aku tidak sok suci. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya ada nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Jadi kata Nabi Yusuf, saat aku digoda oleh Zulaiha, hati kecilku ada keinginan untuk memenuhi godaan itu. Kenapa? Wama ubri'un nafsi, aku tidak sok suci. Inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya dalam diri saya ada dorongan untuk berbuat buruk. Itu Nabi yang cerita, Nabi Yusuf. Kita semua, sahabat-sahabat, ada dorongan buruk. Lalu dalam diri kita juga ada an-nafsul lawamah, la uqsimu bin nafsil lawamah, nafsu yang mengoreksi. Ketika kita melakukan kesalahan, ada perasaan menyesal yang tadi saya sebut, ya, an-nadmu itu perasaan menyesal. Nah, itu namanya nafsul lawamah. Jadi kalau kita berbuat salah tapi masih ada perasaan menyesal, perasaan sedih kenapa aku melakukan hal itu, bagus. Berarti nafsu lawamahnya masih hidup. Yang bahaya adalah ketika kita berbuat durhaka, sudah tidak ada perasaan bersalah, sudah tidak ada perasaan bersedih. Kenapa saya lakukan itu? Tidak ada perasaan itu semua. Itu bahaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berarti dia kecil kemungkinan untuk berubah, karena jiwanya tidak yang mengingatkan. Nah, yang ketiga dalam diri kita ada nafsu mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu. Ya, irji'i, pulanglah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu. Dipanggil, sini pulang kepada Tuhanmu. Jadi yang akan dipanggil oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang mulia adalah orang yang punya jiwa mutmainnah. Dikumpulkan orang-orang mulia semuanya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kumpul semua. Irji'i, balik semua. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kalian ridho dan Allah ridho. Kalian senang dan Allah pun senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok-kelompok hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, makanya yang ketiga adalah al-azmu. Al-azmu itu apa? Dia bertekad melawan nafsu-nafsu buruk. Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia, pertama iktiraf, mengakui kesalahan. Ya, yang kedua adalah an-nadmu. Ada penyesalan yang membuat kita berjuang memperbaiki diri. Yang ketiga, al-azmu, perjuangan memperbaiki dirinya itu dengan segala kesungguhan, dengan segala perjuangan, ya, dengan segala usaha. Kenapa? Karena dalam diri kita selalu terjadi persaingan nafsu baik dan nafsu buruk, dan kita berusaha untuk memenangkan nafsu-nafsu baik sehingga kita memiliki nafsu mutmainnah. Sahabat-sahabat sekalian, Anda bisa lihat di dalam surat ke-60 ke surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Kita lihat surat ke-29 ya. Coba lihat. Nah, sudah ditemukan teman-teman yang di rumah, coba 29 ya. Nah, ayat 69. Terakhir sekali. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu al-azmu ya. Al-azmu itu artinya kekuatan yang, tekad yang kuat. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang punya tekad yang kuat, yang sungguh-sungguh berjihad. Jadi yang namanya jihad itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, tentu kami akan memberikan jalan-jalan kami. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, kita berjuang, ya, kita siap dengan segala resiko dalam mencapai perubahan ke arah yang lebih baik, kita hijrah, kita tinggalkan yang buruk, kita miliki semangat yang luar biasa, lanahdiyannahum subulana,
maka kami akan buka jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti berjihad dalam kebaikan, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Kalau ada adik-adik mahasiswa yang dulu sering melalaikan materi-materi perkuliahan, akhirnya sekarang kalian berjuang. Karena perlu diketahui, salah satu bakti kita kepada orang tua apa? Bikin mereka bahagia, bikin mereka senang. Salah satu yang bikin mereka senang apa? Kalau kita kuliah tepat waktu, apalagi dengan nilai yang bagus, maka mereka senang. Jadi kalau adik-adik yang sekolahnya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, sebenarnya itu merupakan bagian dari bakti dia kepada orang tua. Dia berbakti kepada orang tuanya, sehingga dengan begitu dia menjadi orang-orang yang sukses. Dan dengan sukses itulah pasti orang tua bahagia. Nah, jadi untuk adik-adikku tercinta, anak-anakku tercinta, belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh, ya. Bikin orang tua kalian bahagia, bikin orang tua kalian tersenyum, bikin orang tua kalian terharu dan bangga. Nah, itu bagian dari apa? Itu bagian dari al-azmu. Punya tekad yang kuat, punya semangat yang hebat untuk melahirkan sebuah kebaikan. Nah, jadi sahabat-sahabat, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, bagaimana? Satu, kita harus punya jiwa iktiraf, mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahan. Yang kedua, an-nadmu. Kita harus menyesal, dan penyesalan tadi melahirkan semangat untuk berubah ke arah lebih baik. Ada perubahan. Nah, yang ketiga, saat kita berubah, bingkai dengan al-azmu, dengan semangat yang sungguh-sungguh, ya. Nah, yang keempat, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah itu, kita selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, mohon ampun itu kepada Allah langsung vertikal, namanya mohon ampun. Tapi kalau kepada sesama manusia namanya mohon maaf, ya. Karena perbuatan dosa itu kan ada dua. Ada perbuatan dosa yang kaitannya dengan hak-hak Allah. Misal Ramadan lalu kita seringkali bolong-bolong dan tidak pernah tahu kita berapa yang bolong itu dari remaja sampai sekarang. Nah, itu namanya pertobatan kepada Allah. Kita bertobat, ya Allah, ampuni seluruh dosa hamba, melalaikan sholat, melalaikan saum, ampuni ya Allah. Nah, kepada Allah langsung. Boleh baca doa seperti doanya Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tapi jangan lupa ada yang harus diselesaikan antar manusia. Kalau yang harus diselesaikan dengan antar manusia, ya kudu sesama manusia. Kalau saya pernah menzolimi Anda, ya saya minta maaf pada Anda. Maafkan saya ya, saya pernah memfitnah Anda. Gitu, minta maaf langsung. Gimana kalau orang itu tidak memaafkan? Gak ada masalah. Karena yang penting adalah kewajiban kita minta maaf. Sudah kita laksanakan, maka terbebaslah kita dari kesalahan karena sudah minta maaf. Kita sudah membayar kifarat dengan minta maaf. Orang itu tidak memaafkan, itu mah wilayah dia. Wilayah kita sebagai orang yang bersalah meminta maaf. Ya, bapak berbuat salah sama istri, minta maaf. Istri tidak memaafkan, ya itu mah hak dia. Tapi bapak sudah melaksanakan kewajiban, minta maaf. Nah, udah selesai, itu yang disebut mengembalikan hak. Ya, ibu udah minta maaf sama suami. Ya, suami tidak memaafkan, tidak apa-apa. Tapi ibu sudah lolos dari sanksi kesalahan itu karena Anda sudah minta maaf sama suami. Karena tugas orang yang bersalah kepada sesama adalah minta maaf, bukan mendapatkan maaf, minta maaf.
Kan beda ya, antara minta maaf dan mendapatkan maaf, dua hal yang berbeda. Boleh jadi gini, saya minta maaf sama Anda memaafkan saya. Nah, itu gayung bersambut. Itu top, itu bagus. Ya. Tapi bisa saja saya minta maaf, Anda tidak memaafkan saya. Ini tidak ideal, tapi kewajiban saya sudah gugur. Kewajiban saya sudah gugur, dosa saya sudah lepas karena saya sudah mengembalikan hak. Yaitu apa? Minta maaf. Gitu. Makanya kalau ada orang yang minta maaf sama kita, afdol kalau kita memaafkan. Wal afina anin nas. Biasakan kita ini memaafkan kesalahan orang lain. Sebab dengan memaafkan kita akan mendapatkan pahala berlipat dibanding dengan orang yang minta maaf. Saya salah, saya minta maaf sama Anda, maka gugur dosa saya. Sekalipun Anda tidak memaafkan, sudah gugur karena saya sudah melaksanakan kewajiban saya minta maaf. Nah, bagaimana kalau saya minta maaf dan Anda memaafkan? Maka Anda yang memaafkan, pahalanya berlipat-lipat. Nah itu, makanya rugi orang yang tidak pernah memaafkan. Karena kalau ada orang yang minta maaf, urusan dia tuh udah selesai. Ruginya kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk beramal. Makanya Bu, kalau suami minta maaf, maafkan. Sebab kalau ibu tidak memaafkan, suami ibu udah selesai dan sudah mengembalikan haknya ke ibu. Yang rugi ibu, kenapa ibu tidak memaafkan? Gitu loh. Jadilah orang yang pemaaf. Kalau istri kita minta maaf, kita maafkan. Kenapa? Supaya nggak rugi. Kebayang nggak kalau istri minta maaf? Dia udah selesai urusannya karena kan sudah mengembalikan haknya ke saya dengan minta maaf. Ruginya saya apa? Saya tidak memaafkan dia. Saya nggak dapat apa-apa. Coba kalau saya maafkan, wah, itu amalan soleh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka yang berbuat baik? Orang yang al-afina anin nas, punya jiwa maaf yang luar biasa kepada orang lain. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau kita ingin jadi orang mulia, maka sering mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama manusia. Itu, minta maaf. Jangan segan kita minta maaf kepada anak, minta maaf kepada istri, minta maaf kepada suami, minta maaf pada anak buah kita. Ya. Itulah bagian dari kemuliaan yang akan kita raih. Kalau kita minta maaf, kita nggak akan hina, saudara-saudara sekalian. Jangan merasa hina, saya masa minta maaf ke anak. Justru di situ kemuliaan kita. Sebab kalau orang tua minta maaf sama anak, itu itu tidak akan pernah berkurang kemuliaan kita di hadapan anak. Kalau saya minta maaf ke istri, tidak akan berkurang, justru mungkin istri saya lebih respect. Kenapa? Suaminya itu rendah hati untuk minta maaf. Nah, hanya seringkali sahabat-sahabat sekalian, manusia itu kan suka ada gengsi ya. Suami gengsi atau kudu minta maaf sama istri. Padahal kalau kita minta maaf sama istri, tidak akan berkurang kemuliaan kita, justru bertambah. Nah, yang kita bicarakan kan menjadi orang mulia, yaitu banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun, dan minta maaf kepada sesama manusia. Itu istighfar, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kita memiliki himmah. Ya, himmah. Himmah itu apa? Kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran tingkat dewa. Sahabat-sahabat sekalian, segala sesuatu itu butuh kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Makanya ilmu yang paling berat dalam hidup adalah ilmu sabar. Karena ilmu sabar ini tidak ada ujungnya. Coba Anda lihat di Ali Imran 200. Coba teman-teman buka ayatnya. Ali Imran ayat 200. Ya, kita cek bareng-bareng. Sok. Ali Imran ayat 200. Ayat ini menceritakan bahwa sabar itu ilmu yang tidak berujung. Ilmu yang gak akan tamat. Gak ada khotamnya. Ya. Ilmu yang gak ada khotamnya apa? Ilmu sabar. Nah, himmah itu, ya,
kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan satu cita-cita butuh amunisi kesabaran. Jadi sebenarnya himmah itu cita-cita mulia, teman-teman, yang ditapaki dengan energi sabar. Cita-cita luhur yang ditapaki dengan energi sabar. Anda punya cita-cita luhur, ya? Nggak cukup kan cuma bercita-cita. Tapaki cita-cita itu dengan amunisi, dengan bekal kesabaran. Dan ilmu sabar ini ilmu yang tak berujung, nggak ada khotamnya, ya, nggak ada khotamnya. Sekolah ada khotamnya, dari SD sampai S3 khotam, ya. Terus apa lagi? Baca Quran ada khotamnya, juz 1 sampai juz 30. Tapi sabar nggak ada khotam, nggak ada tamat. Coba teman-teman lihat Ali Imran 200. Di situ dikatakan, ya, sudah ditemukan ya, di ayat terakhir sekali. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, sabarlah kamu, sabarlah kamu. Wasabiru, tingkatkan lagi kesabaran. Warabitu, waspada. Kalau kamu lagi diuji, sangat mungkin ada bisikan-bisikan putus asa. Robitu, waspada. Robitu itu asal arti kata berjaga-jaga. Seperti orang dalam sebuah peperangan, ya, menjaga teritorial dengan penuh waspada. Ada yang bergerak, kita waspadai. Siapa itu? Jangan-jangan itu musuh. Nah, kalau dalam peperangan, artinya mewaspadai musuh. Tapi dalam kesabaran, mewaspadai bisikan keputusasaan. Karena boleh jadi bisikan putus asa itu masuk dalam relung hati kita dan pikiran kita. Robitu, waspada. Wattaqullah, tingkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Semoga kamu sekalian sukses. Kapan sukses? Ketika kesabaran kita tak berujung. Ketika kesabaran kita tidak ada khotamnya, maka kalian dianggap sukses. Itu firman Allah. Jadi himmah itu, saudara-saudara, himmah itu kita harus punya cita-cita luhur, ya. Lalu cita-cita luhur itu kita jalani dengan amunisi kesabaran, dengan bekal kesabaran yang tiada khotam, yang tiada ujung, yang tiada akhir, yang unlimited. Itulah yang akan membuat kita jadi orang mulia. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, gimana caranya supaya kita jadi orang mulia? 1, iktiraf. Sadari, kita ini pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Iktiraf, dan kalau kita menemukan kesalahan, jangan menyalahkan orang lain. Terimalah, itu kekurangan kita. Yang kedua, an-nadmu. Kita berusaha memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Ada perasaan menyesal yang membuat kita berjuang memperbaiki kesalahan itu. Ya. Nah, yang ketiga, al-azmu. Kita sungguh-sungguh kerja keras bagaimana kita ini berubah ke arah lebih bagus. Karena untuk berubah ke arah lebih bagus butuh energi yang luar biasa, butuh azm, kekuatan dari diri kita, butuh memenangkan persaingan-persaingan nafsu. Yang keempat, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada manusia. Jadi orang yang, kalau kita ingin jadi orang mulia itu, banyak minta ampun kepada Allah, banyak minta maaf kepada orang. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang. Jangan ada gengsi-gengsian. Dan yang kelima, kita punya himmah, cita-cita yang luhur, yang agung. Dan cita-cita itu kita barengi dengan amunisi kesabaran, dengan kesabaran yang tak terhingga, yang unlimited, yang tiada khotam. Sahabat-sahabat tercinta, itulah 5 langkah untuk menjadi orang mulia. Kalau 5 langkah ini kita jalani, Allah akan memuliakan kita.
Dan syukur-syukur manusia memuliakan kita. Tapi ingat, yang harus kita cari adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemuliaan dari manusia itu mah bonus. Carilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata dapat kemuliaan dari manusia, itu mah bonus. Tapi kalau kita sudah berjuang melakukan 5 hal tadi, Allah memuliakan kita, tapi orang menghinakan kita, nggak masalah. Apalah kita dihinakan oleh orang? Dia nggak memberi makan sama kita, nggak memberi hidup sama kita, nggak memberi umur sama kita, nggak masalah. Kita dihinakan orang, yang penting dimuliakan Allah. Ada orang yang demi kemuliaan manusia, dia cari kehinaan Allah karena ingin dimuliakan orang. Ya, akhirnya apa? Dia halalkan segala cara. Hak-hak orang lain dia rampas. Emang rumahnya bagus, mobilnya bagus, kedudukannya tinggi, tapi sebenarnya dia merampas hak-hak orang lain karena dia mencari kemuliaan di hadapan manusia, tapi dia hina di hadapan Allah. Yang hebat adalah ketika kita berjuang mencari kemuliaan Allah, dan kemudian kita diberi bonus mendapatkan kemuliaan dari manusia. Sahabat tercinta, mari kita lakukan 5 langkah tadi supaya Allah memuliakan kita. Dan syukur-syukur kita mendapat bonus kemuliaan dari manusia. Tapi sekiranya tidak dapat bonus kemuliaan dari manusia, nggak masalah. Karena sumber segala kemuliaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, itu yang bisa kita bahas di Majelis Percikan Iman. Tema kita tentang langkah menjadi orang yang mulia. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.